Perkenalkan, nama saya Yohanelisha Purba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kota Shanghai. Shanghai adalah salah satu kota terbesar di Tiongkok yang memiliki 27 juta orang. Kota ini terletak di mulut Sungai Yangtze dan merupakan pelabuhan alami yang sangat strategis. Yang menjadi di biodata dari kota Shanghai yang pertama, kota Shanghai menganut suku Han. Selain itu, terdapat suku Manchu, Hui, dan Zhuang. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Shanghai yaitu bahasa Mandarin Tionghoa dengan dialek Shanghainese atau dialek Wu dari bahasa Tionghoa. Di kota Shanghai, mayoritas masyarakatnya tidak memiliki afiliasi agama yang kuat, tetapi terdapat agama minor Kristen, Islam, Buddha, dan Taoisme. Mata uang yang digunakan oleh kota Shanghai yaitu yuan atau renminbi. Ada poin penting dalam sejarah Shanghai. Yang pertama yaitu awal sejarah. Shanghai telah dimulai sejak zaman prasejarah, tetapi permukiman permanen baru dimulai pada abad ke-5 Masehi. Pada abad ke-11 Masehi, Shanghai menjadi pelabuhan penting di bawah dinasti Shang. Yang kedua yaitu pada saat ekspansi darat. Pada abad ke-19, Shanghai mengalami pertumbuhan pesat. Akibat dari perjanjian Nanking pada tahun 1842, dibuka pelabuhan perdagangan negara barat. Sehingga, pedagang-pedagang dari negara barat membangun permukiman mereka di kota Shanghai. Yang selanjutnya yaitu pada saat penjajahan Jepang. Perang antara Tiongkok dan Jepang terjadi pada tahun 1937 sampai dengan 1945. Shanghai menjadi pusat pertempuran dan terkena serangan. Penjajah Jepang berakhir pada saat setelah Jepang menyerah. Dan yang keempat yaitu periode komunis. Setelah Perang Dunia Kedua, Tiongkok mengalami perang dengan komunis dan Kuomintang. Pada tahun 1949, di bawah pimpinan Mao Zedong, komunis mengambil alih kekuasaan dan mendirikan RRT atau Republik Rakyat Tiongkok. Shanghai menjadi pusat revolusi komunis, sehingga akibat dari pertempuran tersebut terjadi perubahan sosial dan politik di kota Shanghai. Dan yang kelima yaitu reformasi ekonomi pada tahun 1978. Tiongkok memulai kebijakan reformasi ekonomi yang dipelopori oleh Deng Xiaoping. Shanghai menjadi salah satu pusat reformasi pada tahun 1990. Pemerintah Tiongkok memutuskan untuk mengembangkan Shanghai menjadi pusat keuangan dan perdagangan internasional. Sejak tahun 1990-an, Shanghai mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, menjadi pusat keuangan global, menarik banyak perusahaan multinasional, dan Shanghai menjadi tujuan wisata yang populer dengan menawarkan bangunan pencakar langit yang megah, pusat perbelanjaan, museum, dan atraksi budaya. Sekian dari penjelasan saya mengenai sejarah Shanghai, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, Yohana, tentang kota Shanghai. Di sini saya akan membahas destinasi atau kota yang wajib kita kunjungi apabila kita berada di Shanghai. Seperti yang kita ketahui, Shanghai ini merupakan sebuah kota besar yang ada di Tiongkok dan merupakan pusat perkembangan ekonomi, perdagangan, finansial, serta komunikasi yang ada di Shanghai. Untuk itu, kali ini saya akan membahas beberapa kota yang menjadi ikonik bagi Shanghai. Yang pertama itu ada Shanghai Pearl Tower, di mana Shanghai Pearl Tower ini biasanya disebut dengan sebuah tower atau menara yang berasal dari timur.
Shanghai Eiffel Tower ini sendiri merupakan sebuah tower yang menawarkan keindahan dalam menikmati panorama Shanghai dari ketinggian. Kota Shanghai di malam hari akan menyajikan sebuah pemandangan yang begitu indah. Di sana kita bisa menikmati kuliner yang berada di resto yang ada di salah satu lantai dari tower tersebut. Shanghai Eiffel Tower ini memiliki ketinggian 468 meter dan 14 lantai yang dibangun pada tahun 1991 hingga 1995 dan baru dibuka untuk umum pada tahun 1994. Hampir semua kota terkenal yang ada di dunia memiliki bangunan bentuk tower. Tentunya untuk Shanghai Eiffel Tower ini sendiri merupakan ikon dari kota Shanghai. Dan untuk lokasi Shanghai Eiffel Tower ini sendiri berada di Century F, Lucia Shui, Putong, Shanghai. Shanghai Eiffel Tower ini sendiri dalam bahasa Mandarinnya disebut Tongpang Ming Chuta. Di sini kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas lainnya seperti menonton pertunjukan cahaya, menikmati museum sejarah yang ada di sana, berbelanja tentunya, dan biasanya di situ ada tur virtual, biasa disebut dengan tur virtual 360 derajat. Untuk harga masuknya itu sendiri sekitar 160 yuan atau 360.000 rupiah. Yang kedua ada Yuyuan Garden atau Taman Yu. Ini merupakan tempat wisata yang ada di Shanghai yang menawarkan sajian wisata alam, wisata romantis, serta wisata bagi para Instagramable. Selain itu, taman ini merupakan salah satu tempat wisata di Cina yang bersejarah, yaitu dibangun pada tahun 1577 oleh seorang Perdana Menteri di zaman dinasti Ming yang bernama Pan Yuntuan, yaitu sebagai hadiah untuk ayahnya agar mengisi masa tua ayahnya di sana. Meskipun berada di jantung kota Shanghai, namun Yuyuan Garden ini memiliki luas sekitar 20 meter persegi yang terdiri dari 6 zona yang berbeda yang bisa dinikmati oleh para wisatawan. Tentunya lokasi untuk Taman Yu ini berada di pusat kota Shanghai yang beralamat di Yuyuan Old Street, Huangpu, Shanghai, Tiongkok. Dalam bahasa Mandarin itu sendiri, Taman Yuyuan ini disebut dengan Yuyuan yang berarti taman kebahagiaan, karena taman tersebut seperti yang dijelaskan tadi merupakan hadiah untuk ayah dari Perdana Menteri tadi. Selain itu, kita bisa menjelajahi taman tersebut, melihat kolam yang penuh dengan ikan koi, mengunjungi pavilion dan bangunan bersejarah, serta berbelanja di daerah Yuyuan Bazaar dan menikmati makanan dan teh ciri khas dari Tiongkok di sana. Untuk harga masuk itu sendiri sekitar 40 yuan atau 88.000 rupiah. Untuk waktu bukanya itu dari jam 8.30 hingga jam 5.30 sore, itu ketika bulan Maret hingga bulan November. Sedangkan untuk Desember Februari itu waktu tutupnya jam 5 sore. Selanjutnya itu ada Deban, yaitu merupakan sebuah kawasan ekonomi sekaligus dermaga bagi para penguasa asing, sehingga arsitektur di kawasan Deban ini banyak didominasi oleh arsitektur khas Eropa. Deban ini merupakan spot terbaik untuk menikmati keindahan Sungai Huangpu bagi para pengunjung. Ketika malam hari tiba, suasana romantis merupakan kenikmatan yang ditawarkan untuk para wisatawan, karena di sana terdapat banyak cahaya-cahaya lampu yang dihasilkan oleh gedung-gedung yang ada di sana. Fasilitas yang ada di Deban ini dilengkapi dengan resto dan kafe. Untuk lokasinya itu sangat instagramable bagi para pengunjung yang suka berfoto. Lokasinya itu berada di dekat aliran Sungai Huangpu atau di Waitan Huangpu, Shanghai. Deban ini dalam bahasa Mandarinnya yaitu Waitan yang berarti pantai luar.
dimana kita bisa berjalan-jalan, menikmati pemandangan, serta mengambil foto tadi karena tempatnya sangat instagramable. Dibuka setiap hari dan tidak memiliki biaya masuk karena dia terbuka untuk umum. Perlu kalian ketahui, deban ini memiliki julukan Shanghai Top 10 Night Light View karena cahayanya banyak ketika malam hari dan membuat pengunjung begitu merasa antusias untuk mengunjungi tempat tersebut. Selanjutnya itu ada Nanjing Road atau dalam bahasa Mandarinnya itu Nanjing Lu. Di sini merupakan pusat perbelanjaan yang ada di Shanghai, serta kita bisa mencicipi kuliner berbagai macam kuliner yang ada di sana, tentunya khas Shanghai. Kita bisa menikmati pemandangan malam, bisa mengunjungi gedung-gedung bersejarah yang ada di sana, berfoto di tempat-tempat yang merupakan ikonik dari Nanjing Lu ini sendiri. Serta biasanya di sini ada pertunjukan jalanan yang dibuka setiap hari. Dan kita juga bisa bersantai di taman yang ada di sana. Untuk harga masuknya itu tidak ada karena dia terbuka untuk umum dan setiap hari. Di mana lokasinya itu ada di distrik Huangpu. Baiklah, selanjutnya itu ada Jadi Buddha Temple atau Kuil Buddha Gyo yang dalam bahasa Mandarinnya yaitu Yupo Chanshi, yang berarti Kuil Buddha Gyo Chan. Di sini kita bisa menyaksikan upacara keagamaan, berjalan-jalan di taman, membeli souvenir serta membakar rokok hio. Untuk biaya masuknya itu sendiri sekitar 20 yuan atau 50.000 rupiah. Biaya tambahan 10 yuan apabila kita ingin beli souvenir dan segala macam yang ada di sana. 10 yuan itu sekitar 25.000 rupiah. Kuil ini dibuka setiap hari dari jam 8.30 pagi hingga jam 5 sore waktu setempat. Jadi Buddha Temple ini beralamat di distrik Huangpu. Jadi Buddha Temple ini sendiri dibangun pada tahun 1882 ketika seorang biarawan dari Burma, Myanmar bernama Huygen membawa dua patung biut Buddha. Kuil tua ini terletak di bagian barat kota tersebut, sempat hancur dalam perang revolusi dinasti Qing. Akan tetapi, beruntungnya sebagian patung-patung yang berada di dalam kuil tersebut masih berada dalam kondisi yang utuh. Kemudian, pemerintahan di sana membangun ulang Jadi Buddha Temple ini pada tahun 1928. Di dalam kuil ini ada dua patung Buddha yang sangat berharga dan dilindungi yang terletak di Jianing Road, Shanghai, Tiongkok, yakni patung Buddha yang terlentang dan patung Buddha yang duduk. Keduanya terbuat dari ukiran batu giok putih bersih. Selanjutnya ada Shanghai Museum atau dalam bahasa Mandarinnya itu Shanghai Powuguan. Di sini kita bisa menyaksikan pertunjukan seni, melihat koleksi, serta mengunjungi pameran yang ada di dalam museum ini. Untuk harga masuknya itu sendiri dimulai dari 25 yuan hingga 50 yuan atau 62.000 hingga 125.000 rupiah. Bukanya itu dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore waktu setempat, yang berlokasi di lapangan rakyat Shanghai. Yang terakhir ada Shanghai World Financial Center, yang dalam bahasa Mandarinnya Shanghai Huangqiu Qinrong Chongqing. Di sini kita bisa mengunjungi observatorium, berbelanja di pusat pembelanjaan, serta menjelajahi skywalk yang ada di sana. Untuk harga masuk itu sendiri dari 60 hingga 120 yuan atau sekitar 150.000 rupiah hingga 300.000 rupiah. Shanghai World Financial Center ini dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 11 malam waktu setempat, yang berlokasi di Lucia Cui Pudong, Shanghai, Tiongkok. Baiklah teman-teman, dan untuk mengenai kota Shanghai selanjutnya yaitu kuliner akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kuliner yang ada di kota Shanghai. Kota Shanghai sangat terkenal dengan kulinernya. Ada beberapa makanan yang terkenal di kota Shanghai. Yang pertama yaitu xiaolongbao atau sejenis dimsum yang dikukus dibalut dengan kulit pangsit dan harganya sekitar 20-50 yuan. Yang kedua adalah ada kuo tai atau sejenis dumpling yang digoreng, biasanya berisi dengan udang dan daging.
Harga makanan ini sekitar 10-30 yuan per porsi. Dan selanjutnya ada mooncake atau yang biasa dikenal dengan kue bulan. Memiliki bentuk yang bulat atau bundar dan memiliki lapisan kulit yang tipis tetapi lembut. Harga makanan ini sekitar 10-100 yuan. Kue ini juga sangat terkait dengan festival mitologi. Setelah itu ada makanan Feng Chan Pao atau dumpling goreng yang diisi dengan daging, cincang dan memiliki kuah. Harga makanan ini sekitar 10-30 yuan. Dan yang terakhir ada Tachaxie adalah hidangan laut yang terkenal di kota Shanghai. Kepiting ini memiliki cangkang berwarna hijau dan daging dari kepiting ini sangat lezat. Harga dari makanan ini sekitar 100-300 yuan per kepiting. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, yang terakhir saya akan membahas souvenir atau oleh-oleh yang dibawa dari Shanghai apabila wisatawan ingin pulang kembali ke daerah asal. Seperti yang kita ketahui, souvenir ini biasanya melambangkan sejarah, keunikan, seni, maupun budaya yang khas dari suatu tempat destinasi yang kita tuju itu. Sedangkan di Shanghai ini sendiri ada beberapa souvenir atau oleh-oleh yang wajib kita beli apabila kita ingin memberinya kepada teman-teman kita atau keluarga kita sendiri. Yang pertama itu ada merchandise Menara Pearl Tower, atau biasanya itu merchandise ini berbentuk gantungan kunci, magnet kulkas, maupun miniatur kecil. Menara Pearl ini merupakan ikonik Shanghai itu sendiri, maka dia menurut saya sendiri itu wajib untuk kita miliki apabila kita ingin membawanya sebagai oleh-oleh. Untuk harganya itu sendiri bervariasi, dimulai dari 50 yuan sampai 150 yuan, atau jika di dalam rupiah kan itu 125.000 rupiah hingga 375.000 rupiah. Selanjutnya itu ada kain sutra. Shanghai ini terkenal dengan kain sutra yang berkualitas tinggi. Kita bisa membeli kain sutra ini sebagai pembuat pakaian atau sebagai bahan kerajinan yang lainnya. Kain sutra di Shanghai ini sendiri memiliki motif yang sangat unik dan motifnya itu sangat indah, baik itu motif tradisional maupun yang modernnya. Selanjutnya itu ada teh jasmin. Teh jasmin ini merupakan teh yang sangat terkenal dari Shanghai. Teh ini memiliki aroma yang khas dan sering dijadikan hadiah bagi pecinta teh untuk keluarganya itu sendiri. Baiklah, selanjutnya itu ada tanghulu atau bintang hulu. Ini merupakan cemilan yang berasal dari Tiongkok, yang mana ini merupakan manisan buah yang biasanya tersedia di berbagai kota yang ada di Tiongkok. Salah satunya itu di Shanghai. Manisan ini disajikan dengan cara ditusuk batang bambu yang panjang sekitar 20 cm. Makanan ini dapat ditemukan di sepanjang jalan di kota Shanghai yang khusus menjual makanan ringan. Penjualnya itu juga terkadang menawarkan makanan ini dari pintu ke pintu. Tanghulu ini sendiri memiliki lapisan gula yang keras karena dicelupkan dengan sirup gula. Namun sekarang juga ada yang dicelupkan dengan coklat atau ditaburi dengan wijen. Biasanya buah yang digunakan adalah buah Hawthorn Cina, tapi sekarang juga digunakan berbagai buah yang lainnya seperti tomat, cherry, jeruk, mandarin, strawberry, blueberry, nanas, buah kiwi, pisang maupun anggur. Untuk harganya itu sendiri bervariasi, dimulai dari 10 yuan hingga 30 yuan atau 25.000 rupiah hingga 75.000 rupiah per tusuknya itu sendiri. Selanjutnya itu ada osmanthus gao, atau dalam bahasa Mandarinnya itu dikenal dengan Gui Hua Gao, adalah hidangan penutup tradisional Tiongkok yang terbuat dari tepung beras dan bunga osmanthus
yang memberikan aroma harum dan manis yang khas pada kue ini. Biasanya kue ini dibanderol dari harga 5 hingga 20 yuan atau Rp12.000 hingga Rp50.000 per potong kulit itu sendiri. Baiklah, selanjutnya itu ada lukisan kaligrafi. Lukisan kaligrafi Shanghai ini mengacu pada karya seni kaligrafi yang indah dan modern. Kaligrafi ini merupakan seni menulis karakter Tiongkok atau karakter tulisan Mandarin dengan indah dan artistik yang menggunakan kuas dan tinta. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih.